Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu dengan para santri, siswa-siswi kelas 11 dari A sampai G insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun perjumpaan kali ini melalui daring, alhamdulillah kita masih tetap bisa mengistifadah ilmu, mengambil faedah ilmu yang pagi hari ini. Insya Allah untuk kelas 11 kita akan menyampaikan materi tentang hadis dari kitab Bulughul Maram, karangannya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti kelas 11 ini kita mulai dari bab jamaah yang kemarin ringkasannya sudah saya berikan dan juga ada tugas menganalisa. Mohon nanti yang belum menyampaikan tugas menganalisa ke saya juga disampaikan. Ini bagian daripada penalaran dari tingkat aliyah, karena tingkat aliyah sudah bisa menganalisa kenyataan dan memberikan jawabannya. Pagi hari ini kita mulai dari bab sholatul jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jamaati utawi iki iku bab ing dalem jelasake sholat jamaah. Wal imamati lan bab jelasake dadi imam. Bab menjelaskan sholat jamaah dan menjadi imam. Ini menjelaskan jamaah. Jamaah kemarin saya jelaskan yang dimaksud dengan jamaah adalah menyambungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Itu jamaah. Jadi ada dua posisi, satu posisinya imam, yang satu posisinya statusnya makmum. Sholatnya ini disambungkan. Menurut Islam itu namanya jamaah. Ketika sudah bersambung nanti jamaah, itu ada aturan-aturannya dan ada keutamaan-keutamaannya. Keutamaan yang pertama ini dijelaskan oleh Nabi An Abdillahi, saking sahabat Abdillah. An Abdillahi saking sahabat Abdillah ibni Umar kang dadi anak lanangi Umar. Ibni Umar kang dadi anak lanangi Umar bin Khattab. Radhiya muga-muga paring ridho Allah sinten Allah. Anhuma saking Abdullah lan Umar. Anhuma saking Abdullah lan Umar. Anna Rasulullahi sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasulullah. Qala iku dawuh sapa Rasulullah, sholatul jamaati utawi salat jamaah. Sholatul jamaati utawi salat jamaah. Afdolu iku luweh utama apa salat jamaah. Afdolu iku luweh utama apa salat jamaah. Min sholatil fadhi tinimbang salat dhewean. Min sholatil fadhi tinimbang salat dhewean. Salat sendirian. Bisa bain kelawan pitu. Bisa bain kelawan pitu. Wa isrina lan 20. 27.
Darajatan apane pangkate. Darajatan apane pangkate. Darajatan apane pangkate. Muttafaqun alaihi. Utawi iki iku hadis Bukhari lan Muslim. Muttafaqun alaihi. Utawi iki iku hadis Bukhari lan Muslim. Walahuma lan kedue Bukhari lan Muslim utawa muttafaqun alaih. Walahuma lan kedue Bukhari lan Muslim an Abi Hurairah sangking sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah sangking sahabat Abi Hurairah. Radhiya Abi Hurairah sahabat ini julukannya. Abi maknanya bapak, Hurairah kucing. Julukan langsung dari Nabi, sebuah kehormatan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sohar, karena dia di rumahnya suka memelihara binatang yaitu kucing, maka Nabi memberi gelar kehormatan Abi Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sohar. Itulah cara Nabi menghormati sahabatnya yang mencintai binatang kucing. Beliau beri gelar kehormatan Abi Hurairah. Itu sebelah. Kita juga seperti itu, kalau kita punya teman atau saudara yang punya keistimewaan, apalah sesuatu, nanti kita bisa beri kehormatan untuk dia. Kita meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Abi Hurairah namanya Abdurrahman bin Sohar, punya keistimewaan, dia penyayang kucing, terus diberi kehormatan seperti itu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bihomsin kelawan limo, wa isrina lan 20 25 juz'an apane bagiane. Jadi kalau dari Abi Hurairah, sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi bi khamsin wa isrina juz'an. Wakada lan kaya mengkono. Sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi. Lil Bukhari kedua Imam Bukhari. An Abi Sa'idin saking sahabat Abi Sa'id. Ini rawinya Abi Sa'id. Waqala lan dawuh sapa Abi Sa'id. Darajatan apane derajate. Ini kalau riwayatnya Abi Sa'id, sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi bi khamsin wa isrina darajatan. Sebelum masuk kepada isi daripada hadis ini, saya perlu menjelaskan bahwa sistematika atau cara menulis hadis para ulama itu seperti ini, dibuat ringkas, tapi kita harus memahami. Bagian yang pertama, an Abdillah ibni Umar, atau nanti ada an Abi Hurairah atau an Abi Sa'idin, ini adalah bagian rawi hadis. Rawi adalah sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadis kita ketahui adalah ucapan atau perkataan atau penetapan dari Nabi Muhammad SAW, yang di situ disampaikan kepada para sahabat. Ini rawi hadis. Terus setelah itu nanti yang ada matan hadis. Matan itu isi hadis. Sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi. Itu adalah matan hadis atau si hadis. Terus nanti yang paling belakang muttafaqun alaih, ini adalah ulama yang membuka hadis, yang di situ ada kita ketahui ada imam 7.
Kalau muttafaqun alaih berarti Imam Bukhari dan Muslim. Kita dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa imam hadis itu ada 7, yaitu Imam Bukhari, Muslim, ketika keduanya meriwayatkan dan sama sepakat nanti muttafaqun alaih. Ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ini imam 7 hadis dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nanti kalau diriwayatkan Imam 5, nanti ada keterangannya di depan pertama kali dalam penyusunannya Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab Bulughul Maram ini. Jadi kita pahami dalam penyusunan hadis ada rawi hadis, ada matan hadis, ada ulama yang membukukan hadis, imam-imam hadis. Terus nanti kalau kamu belajar mustalah hadis, nanti juga dijelaskan hadis ini dihukumi do'if, dihukumi hasan, dan dihukumi sahih. Isinya, matanya seperti itu dihukumi, rawinya nanti juga dihukumi seperti itu. Rawinya ada rawi yang kuat, ada rawi yang sikoh, terpercaya. Nanti insya Allah ada penjelasannya dalam kitab mustalah hadis. Ini kita coba memahami cara menyusunnya seperti itu. Sekarang masuk isinya. Sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina jarojatan. Sholat itu ada yang sholat sendirian, sholatul fadhi, sholat sendirian, ada sholat dengan berjamaah. Ini kedua-duanya boleh dilakukan. Kedua-duanya boleh dilakukan. Yang lebih utama mana? Yang lebih utama adalah sholat jamaah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan selisih pahala 27 derajat. 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendirian dapat 1 derajat. Derajat ini pangkat di sisi Allah. Kalau kita sholatnya berjamaah mendapatkan 27 derajat. Sekarang ini menurut keterangan, kita pahami menurut keterangan orang yang belajar qaedah fikih, qawaid fikih, ini ada kata-kata afdolu, lebih utama. Ini adalah keutamaan yang berhubungan dengan datnya ibadah, yaitu sholat. Keutamaan datnya ibadah, sholat. Sholat berjamaah, sholat dengan berjamaah, itu lebih utama dari sholat sendirian, pahalanya selisih 27 derajat. Nah, ini sisi keutamaan yang dari segi zatnya ibadah atau isi atau inti dari ibadah. Nanti ada keutamaan lagi. Kalau sholatnya di masjid berarti dapat keutamaan lagi. Sudah berjamaah dilakukan di masjid. Ini dapat keutamaan lagi. Keutamaan dari segi tempat. Kalau ada keutamaan lagi misalkan keutamaan dari sisi waktu. Sholat yang dilakukan awal waktu dengan di tengah waktu atau akhir waktu, ini ada keutamaan lagi. Nah, jadi kita memahaminya beda-beda. Kalau berjamaah ini berhubungan dengan datnya sholat. Kalau nanti masjid berarti berhubungan dengan tempatnya sholat. Sholat di berjamaah di masjid dengan selain masjid lebih utama di masjid. Pahalanya berarti berbeda. Kalau sholat berjamaah di awal waktu dengan di akhir waktu, ini pahalanya juga berbeda. Karena melihat dari sisi waktu. Jadi keutamaan pahala yang dari sisi datnya ibadah, dari sisi tempatnya ibadah dan waktunya menempatkan ibadah tersebut itu juga beda-beda, ada pahalanya tersendiri. Yang kedua, apakah sholat berjamaah itu juga ada keutamaan selain dari sisi ukhrawi atau dari sisi agama, dari sisi akhirat, di sisi dunia ada atau tidak? Jelas ada. Sholat jamaah ini selain kemanfaatan yang berupa kemanfaatan akhirat, juga ada kemanfaatan yang berupa hal duniawi.
hal kemasyarakatan. Contohnya kemanfaatan sosial. Orang yang berjamaah itu nomor satu, dia pasti memiliki jiwa sosial yang tinggi, jiwa kepedulian yang tinggi, yang terhadap lingkungan sekitarnya. Karena dengan berjamaah dia berinteraksi langsung, ketemu langsung dengan orang Islam yang melakukan sholat bersama-sama dengan dia. Yang kedua adalah kemanfaatan dalam segi kepemimpinan. Kita dilatih ketika berkumpul dengan orang lain, kita menentukan mana yang memimpin, mana yang menjadi imam, mana yang memimpin kita. Itu kemanfaatan yang dalam segi selain akhirat atau selain ukhrawi. Ada lagi kemanfaatan dari segi kedisiplinan. Orang yang berjamaah ini pasti jelas dia disiplin. Lihat saja dalam berjamaah ada aturannya. Dia pasti sesuai aturannya. Cara barisnya itu ada aturannya. Cara gerakannya ada aturannya. Tidak boleh mendahului imamnya dan seterusnya. Kapan dia ruku, nanti ada aturannya. Itu juga kedisiplinan. Dan kemanfaatan yang lain adalah kemanfaatan berupa kepedulian sosial dan juga kerukunan. Kerukunan bagi masyarakat. Orang jamaah itu pasti rukun. Rukun mempunyai jiwa yang akhlak yang baik dengan temannya. Rukun. Dia karena apa? Sudah kita pahami dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah orang itu dari melakukan kemungkaran dan perbuatan yang jelek. Kalau dia jamaah, berarti dia tidak melakukan hal yang jelek, yang mungkar. Dia jelas dalam bergaul dengan masyarakat yang lainnya, pasti dia itu baik, artinya rukun. Ketika jamaah ini diwujudkan, maka masyarakat di situ akan merasa damai, merasa tentram. Itulah sebagian kemanfaatan-kemanfaatan yang dapat kita faedah, yang dapat kita ambil dari ketika kita melakukan jamaah. Kita berarti mendapatkan pahala yang besar, keutamaan dari Allah, derajat yang tinggi dari Allah. Kita menjadi orang yang disiplin, kita jadi orang yang rukun dengan tetangga, dan juga kita menjadikan kita manusia yang pangkatnya tinggi di sisi Allah. Terus kalau kita pahami lagi, hukumnya jamaah ini apakah wajib, apakah sunat? Jamaah ini adalah perintah dari Allah. Sholat berjamaah perintah dari Allah. Ulama memahami hadis ini, sholatul jamaati afdholu. Afdholu, kata-kata lebih utama, itu berarti menurut Imam Syafi'i, sholat jamaah itu hukumnya sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan kesunatannya. Artinya Nabi Muhammad SAW itu selalu melakukan sholat berjamaah semasa hidupnya, walaupun keadaan sakit. Nanti di belakang hadis seterusnya akan dijelaskan. Menurut sebagian ulama yang lain, sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kita ketahui fardu kifayah adalah kewajiban yang sifatnya kolektif, perwakilan. Artinya dalam satu desa harus ada sholat berjamaah. Ini yang menghukumi fardu kifayah adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat dari madhab Syafi'i, sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Dari satu desa itu harus ada melakukan jamaah. Supaya apa? Terjadi syiar Islam, syiar sholat berjamaah di kampung atau desa tersebut. Ada lagi ulama yang menghukumi sholat jamaah itu fardu ain. Fardu ain berarti kewajiban yang sifatnya individu. Setiap orang harus sholat
dengan cara berjamaah karena fardu ain. Ini pendapat selain madhab Syafi'i. Karena saya ungkapkan di sini karena nanti di belakang nanti pemahamannya juga seperti itu. Ada lagi ulama yang lebih ketat lagi, sholat jamaah adalah bagian daripada atau syarat sahnya sholat. Ya, dari syarat sahnya sholat harus berjamaah. Ini beda dengan fardu ain. Salat sahnya sholat harus berjamaah. Kamu sholatmu itu sah, berarti harus dengan jamaah. Kalau tidak jamaah tidak sah. Nah, inilah menunjukkan keutamaannya sholat berjamaah. Jadi kalau kita memahami nanti dalam perbedaan ulama, sholat jamaah itu ada yang menghukumi sunat muakkadah, kesunatan yang sangat dikuatkan kesunatannya, yaitu sunat yang tidak ditinggalkan oleh Nabi semasa hidup, itu jamaah. Yang kedua ada yang menghukumi fardu kifayah seperti Imam Nawawi, kewajiban yang sifatnya kolektif dalam satu desa itu harus ada perwakilan yang melakukan jamaah untuk syiar desa atau kampung tersebut. Terus ada yang menghukumi sholat jamaah itu fardu ain, kewajiban yang sifatnya individu atau sifatnya pribadi-pribadi. Nah, jadi dia sholatnya harus berjamaah. Kalau tidak jamaah nanti seperti kita dosa gitu loh. Karena fardu itu berarti dosa. Ada yang lebih ketat lagi, sholat jamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, ini kalau dia yang namanya syarat sah seperti wudhu atau bersuci, syarat sahnya sholat. Kalau sholatnya tidak wudhu berarti tidak sah. Kalau sholatnya tidak jamaah berarti tidak sah. Itu adalah perbedaan para ulama terhadap hukumnya jamaah. Semuanya benar. Karena apa? Perbedaan itu berdasarkan istihad. Golongan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah yang mengikuti salah satu madhab dari madhab 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Itu benar karena ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan para ulama-ulamaku adalah rahmat bagi umat. Kita mengikuti salah satu dari madhab 4, itu semuanya adalah berdasarkan dalil yang dibenarkan oleh Islam. Nah, itu materi yang saya sampaikan pertama tentang hadis. Untuk selanjutnya silahkan nanti ini analisanya diteruskan. Yang belum menganalisa sholat jamaah silahkan diteruskan. Karena kelas 11 saya menggabung 2 materi dengan mantek, saya lanjutkan mantek.